Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang. Akan kuatkah kaki yang melangkah bila disapa duri yang menanti? Akan kaburkah mata yang meratap pada debu yang pastikan hinggap? Berharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Berharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Tapi jalan kebenaran takkan selamanya sunyi. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ada ujian yang datang melanda, ada perangkap menunggu mangsa. Ya Allah, curahkanlah rahmat keselamatan serta berkah pada junjungan Nabi Muhammad. Sholawat dan salam untuknya dari kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq
wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabat dan semuanya. Yeah. Sholawat akan henti padamu wahai Nabi, kaulah pembuka kunci Rasul sejati wahai Habibi, Rasul akhir zaman, penutup kenabian. Sholawat serta salam moga terlimpahkan, moga tercurahkan. Ya Allah, curahkanlah rahmat keselamatan serta berkah pada junjungan Nabi Muhammad. Sholawat dan salam untuknya dari kami. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sahabat dan semuanya. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu di lubuk hatimu, bergerak ke depan bagai gelombang samudra, lantakkan tirani, runtuhkan angkara murka. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu di lubuk hatimu, bergerak ke depan bagai gelombang samudra,
dan takkan tirani, runtuhkan angkara murka. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan. Singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan. Singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan. Hai mujahid muda, jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan. Singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan. Singkirkan batas, satukan kasta, kebangkitan Islam telah datang. Rasa pedih sedih dalam hati ini, ujian cobaan datang silih berganti. Walaupun diri ini merasa tak mampu, hingga hatiku ini semakin meragu. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, Seiring detik waktu yang terus bergulir, mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Namun yakinlah semua ini kan berakhir, seiring detik waktu yang terus bergulir, mohonlah selalu pertolongan kepadanya, bahagiakan selalu bila mengingatnya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Dan teruslah memohon kepadanya, hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada untuk semua hambanya, dan syukurilah semua karunia-Nya. Katakanlah Allah selalu bersama, mengiringi setiap langkah hidup kita. Ingatlah selalu akan segala yang diberikan, niscaya Allah beri kasih sayangnya. Dan teruslah memohon kepadanya, hindarilah dari berputus asa, karena Allah selalu ada untuk semua hambanya, dan syukuri
kau ingin mencari apa yang kau mau, janganlah ragu dalam mendapatkannya. Satukan langkah bersama kita untuk maju, wujudkan harapan dan raih cita-citamu. Namun semua tak cukup dengan berusaha, selalu berdoa pada Yang Maha Kuasa. Tetap semangat untuk menatap masa depan, yakinlah bahwa semua akan jadi kenyataan. Sing-singkanlah dan berusahalah dalam sebuah harapan yang kau inginkan. Sesungguhnya kemuliaan itu takkan didapat dengan kemalasan. Syamiru wajib dari amrin anta talibu, illa tunalul ma'ani wakun kasari. Syamiru wajib dari amrin anta talibu, illa tunalul ma'ani wakun kasari. Sing-singkanlah dan berusahalah dalam sebuah harapan yang kau inginkan. Sesungguhnya kemuliaan itu takkan didapat dengan kemalasan. Syamiru wajib dari amrin anta talibu, illa tunalul ma'ani
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, ikhwasilah semua, diharapkan langsung saja kita masuk ke breakout rooms masing-masing yang sudah terterakan di pojok kiri layar masing-masing. Yang ikhwan atau laki-laki masuk ke breakout rooms ikhwan, yang akhwat atau perempuan langsung masuk saja ke breakout rooms akhwat. Nah, untuk mengefisiensi waktu, mohon segera dipercepat. Ya, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke, baik teman-teman semua, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama adalah marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas rezeki dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita, yang mana dengan nikmat tahsin kita pada sore hari ini, yaitu pertemuan tahsin kita ketiga kalinya. Semoga setiap Quran mendapatkan kebaikan serta syafaat daripada Quran tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita selalu curahkan kepada manusia paling mulia di muka bumi ini. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
beserta para keluarganya, para sahabatnya, sampai umatnya yang selalu menyeru pada dakwahnya. Karena berkat keringatnya, berkat perjuangannya, berkat lelah yang menjadi lillahi ta'alanya, beliau membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaat serta pertolongannya di hari akhir nanti. Amin. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu baik ya. Oke, teman-teman semua. Supaya saling kenal mengenal, karena ada pepatah ta'aruf, harus saling mengenal teman-teman. Nah, karena itu silakan dimohon untuk on cam atau dinyalakan kameranya, serta untuk interaktif. Karena sekarang kita adalah saling belajar, saling mengenal satu sama lain. Oke, teman-teman. Ayo. Ayo, on kamera yuk. Di antaranya ada SMA 3 Depok Palgan dan Rusda Hilmi. Ayo, mantap. Masya Allah. Oke, teman-teman yang senantiasa insya Allah selalu dicintai oleh Allah karena salah satunya teman-teman semua digerakkan hatinya untuk hadir pada room ini untuk belajar Quran, dan yang terhormat Ustadz Hamdi yang telah menyempatkan untuk berbagi untuk saling belajar pada kesempatan sore hari ini. Jazakallahu khair Ustadz telah menyempatkan waktunya. Afwan. Baik, langsung saja kita masuk ke acara inti kita, yaitu materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Hamdi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Naam, apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar, Bang. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita buka dulu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'duhu. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada kita kepada Allah SWT, karena dialah merupakan Rabb Maha Pengasih, Maha Penyayang, serta Maha Kuasa segala sesuatu. Serta salawat serta salam, mari kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, juga para atba' tabi'in, juga kepada seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman. Teringat dalam surah Al-Muzammil bahwa warattilil Qur'ana tartila, yang mana hal tersebut sering ditafsirkan atau diterjemahkan oleh Kemenak RI dan baca lakukan dengan perlahan. Namun guru-guru kami menerjemahkannya itu yakni dengan warattil Qur'ana tartila, itu adalah dengan kalimat dan tartilkanlah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Nah, juga terdapat hadis yang berbunyi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian, sebaik-baik kita umat Nabi Muhammad pemegang Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, yakni orang yang mempelajari Al-Qur'an juga mengajarkannya. Semoga kita merupakan bagian yang termasuk dalam redaksi hadis tersebut. Masya Allah, barakallahu fiik. Sebelumnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Baitul Hamdi Feramli, umurnya itu 19 tahun. Saya dari santri Yayasan Karimbil Quran, yang mana murid daripada Umi Niswah dan juga Ustadz Abu Ezra dan juga Ustadz Fihri, yang mana tadi beliau telah mengamanahkan kepada saya untuk memberikan materi terkait pembelajaran tahsin pada kesempatan ini. Insya Allah teman-teman, pada waktu yang mulia ini, pada kesempatan yang mulia, juga bulan yang mulia, kita diberikan waktu dan juga kesempatan untuk sama-sama mempelajari dan juga memurojaah terkait materi di dalam tahsin pembelajaran ini. Insya Allah. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada seluruh para peserta yang di Zoom,
kemarin terakhir membahas terkait apa? Afwan, Ismamul Haram Ustaz. Oh, Masya Allah, barakallahu fik. Berarti terkait kemarin membahas terkait Itmamul Harokat ya, yakni terkait kesembuhan harokat. Insya Allah, barakallahu fik. Oke, insya Allah kita dalam kesempatan kali ini, sebelumnya saya ingin bertanya, yang hadir ini dari madrasah mana saja nih? Dari sekolah mana saja nih? Alhamdulillah SMK Negeri 2 hadir. Masya Allah, barakallahu fik. SMK Negeri 2, Bang. Alhamdulillah SMK. Masya Allah, barakallahu fik, luar biasa. Semoga seluruh para peserta yang hadir itu dimuliakan dan juga diangkat derajatnya serta diterima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, untuk sama-sama kita mengefektifkan waktu, insya Allah kita akan melanjutkan. Namun sebelum melanjutkan pembahasan, kita akan sama-sama mengulang terlebih dahulu ya, terkait materi yang mungkin kemarin disampaikan ya oleh Ustadz Ahmad Fahmil. Ya, beliau pun merupakan kakak kelas saya di Pondok Yayasan Karim Quran. Insya Allah kita akan sama-sama merujuk terlebih dahulu terkait Itmamul Harokat. Saya ingin tanya dulu nih kepada seluruh peserta, apa yang dimaksud dengan Itmamul Harokat? Apa yang dimaksud dengan Itmamul Harokat? Yuk teman-teman, apa itu Ismamul Harokat? Nah, Insya Allah, barakallahu fiik. Ada yang tahu teman-teman? Ayo teman-teman. Apa yang lain gimana? Langsung on cam dan on event luar biasa. Oke, teman-teman. Itmamul Harokat itu bahasa simpelnya atau untuk mulai diingat itu adalah itmamul itu artinya kesempurnaan dan harokat itu artinya ya harokat seperti itu atau pergerakan seperti itu. Nah, Itmamul Harokat itu artinya tadi ya kesempurnaan pengucapan ketika kita membaca huruf yang berharokat seperti itu. Apa gunanya kita mempelajari Itmamul Harokat? Yakni kenapa kita harus mempelajari Itmamul Harokat? Karena bahasa Arab, terutama Al-Quran ketika dibaca, dia memiliki gaya bahasa dan rasa yang tersendiri, yang berbeda dengan bahasa-bahasa yang lain. Sehingga mau tak mau, kita seorang pembelajar Al-Quran dan juga seorang pembaca Al-Quran harus mengikuti kaidah cara baca dan rasa, mengikuti daerah-daerah orang Arab seperti itu. Karena kalaupun kita membaca Al-Quran dengan baik, namun rasanya itu masih rasa-rasa daerah, bukan rasa Arab, itu memang tidak haram jatuhnya. Cuman hal tersebut bisa merubah keaslian dalam membaca Al-Quran seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya seperti itu ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk kita mensamakan dialek dan juga rasa yang sama dalam membaca Al-Quran seperti itu. Karena huruf hijaiyah Arab dengan huruf alfabet Indonesia itu berbeda. Kalau di Arab ataupun di dalam huruf hijaiyah itu adalah kita akan mengenal terkait apa itu huruf yang tipis, apa itu huruf yang tebal. Seperti itu. Jadi tidak tebal semua, jadi tidak tipis semua. Kalau kita membaca Al-Quran ataupun dalam melafatkan bahasa Arab. Seperti itu. Tapi kalau di Indonesia, ya itu semua tebal semua atau bahkan tipis semua gitu. Kalau A ya A, seperti itu. Tapi kalau di Arab berbeda, seperti itu. Sehingga penting itu kita sama-sama mempelajari Itmamul Harokat. Oke. Sebenarnya bahasa materi yang akan saya sampaikan selanjutnya itu adalah masih terkait padat dalam pembahasan yang kemarin, sehingga tadi saya merupakan mengulang dan juga merujuk terkait pembahasan yang akan saya sampaikan nanti seperti itu. Dan diingat ya bahwa sebagaimana diucapkan dan dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Al-Tibi, beliau mengatakan bahwa wa kullu madmumin falam yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma wa dhun khifadin bin khifadin bil fami yatimu wal maftuhu bil fathif hami. Kata beliau apa? Wa kullu madmumin falam yatimma. Dan dhamma tidak akan sempurna illa bi dhammi syafataini dhamma, kecuali dengan memonyongkan kedua bibir. Jadi kata beliau, dhamma tidak akan sempurna kecuali memonyongkan kedua bibir. Bagaimana cara memonyongkan kedua bibir? Ya mudah, dengan memajukan kedua bibir kita. Kalau di samping tampak maju, monyong. Kalau di depan pun tampak seperti bulatan, seperti itu. Lalu kata beliau apa? Wadun khifadin bin khifadin lil fami, kata beliau, dan kasro dengan menurunkan rahang. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ya rahang harus diturunkan untuk kesempurnaan harokat. Jadi bukan i tapi i diturunkan, i, seperti itu. Kenapa?
agar tidak tercampur dengan huruf E. Karena banyak sekali yang kami temukan kasus di lapangan. Terkadang ketika membaca bismillah pun, karena tidak sempurna harokatnya, jadi bismillah, bukan bismillah, tapi bes. Kenapa kasrohnya itu seperti E? Karena tadi dalam melafalkan kasroh tidak sempurna, sehingga campur aduklah antara huruf E dan juga huruf I, seperti itu. Sehingga untuk menyempurnakan, kata beliau, diturunkan saja rahangnya I, jadi bismi, bukan besme, seperti itu. Memang itu agak lebih condong ke E, seperti itu. Sehingga tadi ketika kasroh perlu kita turunkan rahangnya, seperti itu. Insya Allah. Disambung, kata beliau, yatimu wal maftuhu bil fathif hami, kata beliau, dan fathah dengan membuka rahang, jadi A untuk menyempurnakan, seperti itu. Karena ada saja pembaca Al-Quran yang membaca A menjadi E, jadi alhamdulillah, seperti itu. Jadi imalah, jadi E, seperti itu kesannya. Sehingga untuk menghilangkan dan juga menyempurnakan daripada E-nya tersebut, ya tadi kita harus menyempurnakan terkait pengucapan fathahnya, seperti itu. Oke, kita akan sama-sama masuk ke dalam bahasan materi, teman-teman. Ya. Jadi untuk pertemuan sekarang itu berkait Assalamualaikum Ustadz, suara saya masuk? Ya, materi sekarang itu yakni terkait makhorijul huruf. Oke, teman-teman, tolong disimak. Ya, apa itu makhorijul huruf? Sebelumnya ada yang tahu terkait makhorijul huruf? Teman-teman, ada yang tahu sebelumnya terkait makhorijul huruf? Tempat keluarnya huruf hijaiyah, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fik. Luar biasa. Benar ya? Makhraj huruf itu artinya tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Atau akan kami rincikan terlebih dahulu bahwa makhraj huruf itu artinya ya tadi benar, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Mudahnya seperti itu. Nah, sehingga sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya, kita harus kenal dulu di manakah letak semua huruf hijaiyah yang akan kita sampaikan dan juga kita akan praktekkan, ya. Sehingga kami singgung dulu terlebih dahulu bahwa tempat-tempat keluar huruf hijaiyah atau makhraj huruf itu terbagi menjadi dua. Kami ulangi, tempat keluarnya huruf hijaiyah atau makhraj huruf terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada makhraj umum. Kami ulangi, yang pertama itu adalah makhraj umum, tempat keluar yang umum. Itu ada berapa tempat? Yakni ada 5 tempat keluarnya. Seperti itu. Ya, kami ulangi bahwa makhraj huruf terbagi menjadi dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Nah, yang umum itu ada 5 tempat. Ya, yang umum itu ada 5 tempat. Dan yang khusus itu ada berapa? Ada sekitar 17 tempat. Seperti itu. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, kata beliau, makharijul huruf 17 ala alladzi yakhtaruhu man ikhtabar, seperti itu. Nah, mungkin akan lebih panjang sebenarnya pembahasan terkait makharijul huruf ini, dan juga terkait pembahasan tempat keluar yang umum, tempat keluar yang khusus, itu akan lebih panjang. Cuma untuk mudah, akan kami kolaborasikan dengan praktek saja untuk mengefektifkan waktu dan juga terkait efektivitas daripada praktek, seperti itu. Oke, teman-teman. Kita langsung masuk saja ya terkait huruf-huruf yang akan kami bahas hari ini. Saya tanya dulu nih kepada teman-teman. Huruf hijaiyah itu ada berapa? 29, Ustaz. Masya Allah, barakallahu. Benar ya? Bahwa huruf hijaiyah itu ada 29. Nah, kalau guru-guru kami menyampaikan seperti ini untuk mudahnya. Ini terkait keseluruhan ya. Jadi, kita gini. Sebentar. Bahwa untuk kita mempelajari makhraj huruf, kita harus kenal terlebih dahulu di manakah huruf itu keluar dan apa saja tempat yang dikeluarkan daripada huruf tersebut. Nah, sehingga akan lebih panjang sebenarnya pembahasan terkait hal tersebut. Maka untuk lebih rinci dan juga efektif, sekaligus praktek akan kami kemas dengan seperti ini. Oke. Apa huruf pertama daripada huruf hijaiyah? Ada yang tahu?
huruf pertama daripada huruf hijaiyah? Alif ya bang. Hamzah. Alif atau hamzah? Alif. 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 Alif Alif, atau alif. hamzah? Alif, Kang. Oke, kami ulangi ya. Huruf hijaiyah yang pertama itu apa? Alif. Oke. Sebenarnya huruf pertama daripada huruf hijaiyah itu adalah huruf hamzah. Kami ulangi. Huruf pertama daripada huruf hijaiyah itu adalah huruf hamzah. Dulu dalam Aku kedengaran. terdengar, apakah terdengar suara kami? Ya, Ustaz. Ya, kedengaran. Saya Kami kedengaran bahas. nggak? Terdengar. Oke. Oke, akan kami bahas bahwa huruf pertama daripada huruf hijaiyah itu adalah huruf hamzah. Mengapa seperti itu? Dulu hamzah diberikan tanda tidak menentu. Terkadang menggunakan ain, terkadang menggunakan huruf-huruf lain daripada selain huruf sekarang ini. Ya, sehingga karena akan menyulitkan untuk orang non-Arab, terutama Indonesia dan juga lain sebagainya selain Arab, akan memberikan kesulitan untuk kita memahami huruf pertama itu huruf apa, seperti itu. Nah, sehingga Al-Khalil bin Ahmad Farohidi, beliau seorang ahli bahasa, beliau mengatakan bahwa dan juga memberikan tanda khusus untuk tanda hamzah ini dengan mengambil tanda ra'yul ain atau kepala ain. Nah, jadi kenapa kepala hamzah itu mirip kenapa hamzah itu mirip dengan kepala ain? Karena memang hamzah itu diberikan tanda dengan mengambil kepala ain seperti itu. Lalu kenapa bukan alif huruf pertama daripada huruf hijaiyah? Karena alif tidak akan bisa ditempatkan kecuali dalam keadaan harokat. Dan alif merupakan huruf mad. Seperti itu. Sebenarnya sejarah terkait alif itu panjang. Ya, mengapa alif itu harus disandingkan dengan fathah? Ya, karena alif tidak akan bisa dibaca kecuali dengan keadaan fathah. Seperti itu. Terkait pembahasan, silakan teman-teman nanti bisa dilihat di channel YouTube guru kami, yakni Serbu Ezra. Di dalam channelnya itu adalah terkait online tajwid. Teman-teman silakan cari terkait pembahasan huruf hijaiyah, terkait pembahasan huruf alif dan juga hamzah. Di sana ada. Ya, saya tidak mungkin menjelaskan keseluruhan di sini karena panjang sebenarnya pembahasannya. Untuk mengefektifkan pembahasan, maka akan kami lanjut saja terkait pembahasan selanjutnya. Teman-teman, hamzah. Oke, hamzah huruf pertama daripada huruf hijaiyah ya, hamzah. Seperti itu. Oke, kami tanyakan teman-teman, ada yang tahu nggak hamzah itu tempat keluarnya di mana? Atau makhrajnya di mana? Hamzah. Hamzah untuk mengucapkan atau tempat keluar itu ada di mana? Di mana? Ada yang tahu teman-teman? Pangkal tenggorokan ya bang. Nah, Masya Allah. Tenggorokan bukan, Ustaz. Nah, iya benar ya. Hamzah itu ada di tenggorokan. Tepatnya itu di tenggorokan paling bawah. Atau di pita suara. Kalau teman-teman pegang di tenggorokan paling bawah nih, yang menggetar, nah disitulah tempat keluarnya huruf hijaiyah daripada huruf hamzah. Seperti itu. Huruf hamzah seperti itu ya. Jadi hamzah itu tempat keluarnya di tenggorokan paling bawah. Apa dalil matanya? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Dan hamzah adalah tempat keluarnya di tenggorokan paling bawah. Seperti itu. Kalau kita ilustrasikan teman-teman, nah ini adalah contoh ya. Ini tenggorokan paling bawah. Ini adalah pertemuan antara tenggorokan atas dengan lisan. Nah, maka hamzah itu di paling bawah. Di sini ya. Di sini nih. Apa nih ya? Saya buka dulu. Di sini nih hamzah nih. Nah, hamzah. Oke, teman-teman. Hamzah adalah di tenggorokan paling bawah. Oke, kita bahas terkait hamzah. Hamzah, ada yang tahu nggak sifat-sifat hamzah itu apa saja? Hamzah. Oke, teman-teman. Jadi kami sampaikan terlebih dahulu di awal bahwa setiap huruf hijaiyah itu adalah memiliki sifat-sifat yang harus dimiliki daripada setiap huruf tersebut. Sifat-sifat ini berbeda biasanya huruf hijaiyah satu dengan yang lain. Sehingga itulah yang membedakan huruf A dengan huruf B. Seperti itu. Nah, hamzah keluar di tenggorokan paling bawah. Seperti ini. Cara mengucapkannya itu adalah dengan menggetarkan pita suara lalu dibuka. Jadi A. Juga ketika diucapkan tidak serta-merta diucapkan. Ya, kita tetap menggunakan ismul harokat ketika fathah dengan disejumkan sedikit lalu dibuka. A. Coba teman-teman silakan. A. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Perlu diketahui teman-teman,
untuk huruf hamzah, terkadang ada beberapa kesalahan yang terjadi ketika diucapkan. Yang pertama, ditambahkan huruf H di akhir jadi terdengar nggak ada hanya Nah juga ketika diucapkan terkadang menjadi tebal a. Nah bagaimana mengucapkan fathah dengan kadar yang tidak berlebihan dan juga tidak kurang? Itu biasanya didapatkan ketika bertalaki mengaji di hadapan guru. Tapi guru kami menyampaikan bahwa biasanya untuk fathah itu lebarnya itu disenyumkan dengan keadaan ujung jari. Jadi gini. Terlihat nggak? Nah, jadi Jadi bukan A, bukan E, tapi A. Seperti itu. Ya. Jadi guru-guru kami mengajarkan seperti ini. Seperti itu. Oke, coba teman-teman silakan coba, terutama dari KPMD Zulfi Ahmad Ismail, coba silakan Zulfi coba. Terkait suaranya jangan dipendam, dikeluarkan saja, jangan tapi dikeluarkan seperti kita mengucapkan huruf A Indonesia, cuma dengan keadaan mulut semua harokatnya digunakan. Coba lagi agak disenyumkan lalu dibuka sedikit kalau di perlu diketahui biasanya guru kami menyampaikan bahwa untuk hamzah itu ada hamzah Arab itu atau A Arab itu pertengahan antara huruf A Indonesia, A di tengah-tengah, bukan A, bukan E, tapi A. Kami ulangi, bukan A, bukan E, tapi A. Ada di tengah-tengah keduanya, bukan A, bukan E, tapi A. Ditipiskan saja, ditipiskan. Ya, karena dia memiliki sifat istifham nantinya. Coba diulangi terkait Zulfi Ahmad Ismail, silakan. Agak ditipiskan lagi suaranya. Agak disenyumkan lalu dibuka sedikit. Lagi. Sekali lagi. Silakan. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, mungkin untuk catatan akhi Zulfi, hilangkan ya H di akhirnya, jangan sampai ada tapi seperti itu. Masya Allah, Barakallahu Fik, luar biasa. Sambung coba, silakan coba untuk penerbitan 14 Ihsan Hadits Tauhid. Dipersilakan untuk mencoba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ulangi. Bismillah. Lagi disimpulkan lagi terkait harokatnya. Jangan terlalu tebal, jangan jadi A tapi lagi itu lebih cenderung ke E, jadi E. Coba sekali lagi. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Ya, seperti itu ya. Disambung temannya. Bismillah. Nah, tafadhol ya, akhi. Jangan terlalu dihentak, jangan tapi direlaikan saja, tidak usah dihentak seperti biasa. Silakan. Terkait kesempurnaan harokat, tolong dijaga dulu ya untuk sama-sama kita mempelajari huruf ini. Ya, coba. Sekali lagi. Nah, Masya Allah, Barakallahu Fik. Seperti itu. Terbaik, Masya Allah. Sambung coba terkait Muhammad Rizky Nur Fauzi. Silakan coba. Iya, Pak. Coba sekali lagi. Nah, fokuskan di pangkal tenggorokan. Ya, jangan di mulut, jangan tapi ditempatkan di tempat keluarnya, coba. Sekali lagi. Agak ditipiskan lagi dengan cara disenyumkan. Masya Allah, Barakallahu Fik, seperti itu. Ya, tinggal nanti dihilangkan saja ya terkait H di akhirnya, jangan sampai tapi seperti itu. Masya Allah, Barakallahu Fik. Sambung coba kepada akhina Irfan Akbar, dipersilakan.
A. Sekali lagi. A. Jangan terlalu dihentak, jangan sampai tapi diraihkan saja, relax. Disenyumkan, lalu disempurnakan rekan harokatnya. Silakan. Ini hampir lebih cenderung ke E. Coba silakan lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak usah terlalu dihentak, juga tidak menjadi tebal, juga tidak menjadi E. Tapi pertengahan ya. Bukan A, bukan E, tapi A. Seperti itu. Ya, mungkin agak asing bagi orang Indonesia, karena memang huruf Hamzah ataupun A-nya Arab itu ya tidak tebal. Itu tipis seperti itu. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Sambung coba kepada Ananda Muhammad Rushda Hilmi, dipersilakan. Syukran bang. Afwan. Bismillah. Sekali lagi. Tadi ya, jangan terlalu dihentak. Juga dibuka mulutnya, dibuka. Jadi keadaan suara itu tidak tertelan atau diam di dalam mulut, tapi dikeluarkan. Bukan tapi Sekali lagi. Agak dibuka sedikit, dibuka lagi mulutnya. Sekali lagi. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, mungkin untuk mengucapkan jangan terlalu untuk suara jangan sampai dipendam di dalam, tapi dikeluarkan saja. Ya. Untuk mengeluarkannya, untuk dibuka saja terkait kedua mulut ini. Seperti itu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, Afwan. Oke, disambung kepada SMA 3 Depok. Apa ini? Falgan Cemima. Dipersilakan. Hadir. Saya lu, Kang. Nah, silakan. Tafadhol. Terkait sama harokat tolong digunakan ya. Jadi ketika fathah itu disenyumkan sedikit untuk menjaga ketipisan, lalu dibuka. Jadi bukan A tapi seperti itu. Silakan. Jangan terlalu lebar, Ananda. Jangan terlalu lebar. Agak disenyumkan saja, disenyumkan ya, disenyumkan sedikit. Agak tidak tebal. Jadi bukan A tapi seperti itu. Sekali lagi. Oke, silakan. Jangan terlalu lebar, jangan O tapi senyumkan untuk menjaga ketipisan suara. Emang lagi itu ya. seru. Insyaallah. Barakallahu fiik ya. Seperti itu ya. Jadi jangan terlalu dibuka, jangan A, karena kenapa? Karena akan membuat tebal huruf seperti itu. Tinggal disenyumkan saja. Seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Oke, sambung ini siapa ini yang terakhir? Dari SMA 3 Depok. Falgan. Hadir kah? Dipersilakan. Assalamualaikum, Falgan. Masuk nggak? Masuk. Ya. Dipersilakan. Hadirkah? Falgan. Suaranya error, Ustaz. Dia udah drop di kolom komentar. Ya. Oke, nah berarti dilewat saja ya. Mungkin error seperti itu. Oke, seperti itu. Kita sama-sama klasikal terkait huruf hamzah ini. Ketika saya membacakan, teman-teman silakan diikuti. Tetap ya dengan isim harokat, bomah dimonyongkan, fathah senyum dibuka, kasroh diturunkan terang sedikit. Oke. U I A, silakan. Sekali lagi. U I A. U I A. Tetap ya ketika A jangan sampai A tapi U I A dibuka seperti itu. Oke. Sambung ya. Sambung. U I A. I U diulang. I U. U. Nah, ketika hamzah keadaan sukun jangan sampai dipantulkan, jangan sampai a i u, tapi langsung saja dimasukkan a i u seperti itu ya. Jadi untuk hamzah ketika keadaan sukun jangan sampai dipantulkan. Seperti itu.
Silakan teman-teman diulang. A, I, U. A, I, U. A, I, U. Nah, seperti itu. Insya Allah. Disambung. A, U, A, I, A, A. Diulang. A, U, A, I, A, A. Silakan. A, U, A, I, A, A. I, A, U, U, I, I. I, A, U, A, I, I. Oke, seperti itu. Ya. A, I, A, A. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk hamzah, kami ulangi untuk meringkas daripada pembahasan. Jadi hamzah tempat keluarnya itu adalah di tenggorokan paling bawah. Bagaimana caranya? Dengan digetarkan pita suara, lalu dibuka pita suaranya. Seperti itu. Dan hamzah, ya, itu terkadang ada beberapa orang yang mengucapkan dengan tambahan-tambahan. Dan hal tersebut merupakan sebuah kesalahan. Sehingga untuk hamzah jangan sampai ketika diucapkan jadi ada haknya. Hilangkan haknya. Jangan sampai tapi seperti itu. Dan untuk hamzah, teman-teman untuk membiasakan dan juga mempelajari terkait hamzah tipis, maka tadi ya caranya dengan disenyumkan lalu dibuka. Juga ini menjaga kesempurnaan harokat. Sebenarnya untuk kita mengucapkan A disenyumkan lalu dibuka itu bukan kaidah ya, bukan keharusan. Tapi hal tersebut merupakan metode untuk teman-teman nanti bisa mengucapkan dengan kadar yang tipis. Karena hamzah itu bukan untuk hamzah Arab itu bukan A, bukan E, tapi A. Ada di keduanya. Atau dikatakan bahwa ya di pertengahan seperti itu. Ya. Juga ketika hamzah kadang sukun jangan sampai dipantulkan, jangan sampai tapi seperti itu. Dan ketika diucapkan jangan sampai suara itu dipendam. Jadi juga bukan tapi dikeluarkan seperti itu. Masya Allah. Itu terkait hamzah. Kita tidak masuk terkait ini ya, belum masuk terkait pembahasan sifat-sifatnya karena sifat-sifatnya itu masih banyak. Ya kalau disampaikan keseluruhan itu akan membuat pusing dan juga akan membuat pembahasan menjadi melebar kemana-mana. Tapi tetap masih dalam pembahasan. Tapi untuk kita meringkas terkait pembahasan, hamzah cukup seperti itu. Ada yang ditanyakan terkait hamzah? Hamzah ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan terkait hamzah? Kalau tidak, kita akan masuk terkait huruf selanjutnya. Daripada huruf hijaiyah. Ada yang ditanyakan terkait hamzah? Cukup ya? Tidak, Bang. Cukup ya? Insya Allah cukup Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Oke, kita sambung kepada huruf selanjutnya ya, terkait pembahasan huruf hijaiyah, yakni huruf ba. Apa? Huruf apa? Huruf kedua daripada huruf hijaiyah? Ba. Huruf ba, seperti itu. Nah, jadi huruf kedua daripada huruf hijaiyah, itu adalah huruf ba. Seperti itu. Oke, saya tanya dulu kepada teman-teman nih. Huruf ba, di manakah letak keluarnya? Atau makhrajnya? Huruf ba. Bibir. Ada yang tahu? Bibir ya, Oke. Nah, di kedua bibir. Seperti itu. Oke, taib. Nah. Oke, itu kan tempat keluarnya ya, teman-teman. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengucapkan huruf ba? Afwan Ustaz, tengah tenggorokan bukan? Bukan, Laisa. Jadi untuk huruf ba itu ada di kedua bibir. Kedua bibir. Ya, jadi untuk huruf ba itu tempat keluarnya itu adalah di kedua bibir seperti itu. Oke. Teman-teman, bagaimana cara kita mengucapkan huruf ba? Ada yang tahu? Memantulkan bibir. Bagaimana? Terputus suaranya? Memantulkan bibir mungkin. Oke. Itu mendekati ya, mendekati. Cuman sudah tepat. Cuman tinggal terkait pemilihan bahasanya nih agak kurang tepat. Mempertemukan kedua bibir mungkin, Bang. Nah, Masya Allah, benar ya. Jadi untuk ba itu caranya tadi benar, dengan mempertemukan dengan lunak, tidak terlalu ditekan, juga tidak dipantulkan tadi ya. Mungkin itu maksudnya tuh tadi ya, dipertemukan, cuma terkait bahasanya itu kalau dipantulkan kayaknya agak berat nanti ketika diucapkan. Mungkin untuk bahasa mudahnya dipertemukan atau dirapatkan dengan lunak, ya. Lalu dengan menggetarkan pita suara. Jadi pita suara yang di sini itu digetarkan. Cuma tetap ya, terkait tempat keluarnya itu di kedua bibir.
Nah, untuk huruf ba tadi ya, dengan dirapatkan dengan lunak kedua bibir, dan huruf ba tidak akan bunyi kecuali jika dirapatkan terlebih dahulu. Silakan saja teman-teman coba kalau mengucapkan huruf ba tanpa dirapatkan. Jadi itu kalau tidak dirapatkan jadi wah seperti itu. Maka untuk huruf ba itu akan berbunyi jika dirapatkan dengan lunak. Tidak ditekan, jangan ba, bukan ba. Itu terlalu tekan tuh. Juga tidak terlalu dipantulkan, tidak ba. Itu kan dipantulkan ya, tidak seperti itu juga. Tapi dirapatkan dengan lunak, mungkin dengan kadar ya, mungkin menempel, lalu dibuka. Ba. Juga dengan menggunakan pita suara. Ba. Seperti itu. Ya. Oke, sebelum masuk ke dalam praktek, kami jelaskan dulu bahwa untuk huruf ba itu tempat keluarnya di kedua bibir. Apa itu dalilnya? Bahwa bisyafatainil wawu baun mimu. Dan untuk kedua bibir adalah untuk huruf ba, huruf mim, dan juga huruf wawu. Seperti itu. Nah, teman-teman, pertanyaannya gini nih, pertanyaan teman-teman. Silakan teman-teman analisis untuk huruf ba diucapkan kan di kedua bibir ya, kedua bibir. Nah, pertanyaannya, apakah bibir yang basah atau bibir yang kering? Karena ada dua, di depan kering, di dalam basah. Nah, untuk huruf ba, apakah di bibir yang kering atau yang basah? Yang basah, Bang. Nah, Basah, benar Bang. ya. Untuk ba itu adalah di bibir yang basah. Karena kalau bibir yang kering, maka seperti ini. Ba itu akan berat ketika kita membaca Al-Quran. Seperti itu. Maka untuk huruf ba tadi ya, di bibir yang basah seperti itu. Oke, kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan huruf ba itu diantara yang pertama, adanya ancang-ancang ataupun adanya atau dengan sering kita dengar tuh biasanya biasanya itu orang-orang Jawa biasanya seperti itu. Jadi ba, jadi ada nya tuh. Nah, hilangkan nya ya, karena itu merupakan sebuah kesalahan. Jadi jangan sampai ba. Nah, seperti itu. Boleh ada ancang-ancang, cuman jangan sampai olah menjadi menambah huruf. Jadi ba seperti itu. Itu yang pertama. Hilangkan ancang-ancang yang kuat seperti itu. Lalu yang kedua, itu ada huruf H-nya biasanya. Jadi bah. Seperti itu. Hilangkan H-nya, jangan sampai bah. Tapi langsung saja ba. Diberhentikan dengan dibentikan nafas dan juga suara. Ba. Seperti itu. Nah, tetap teman-teman ketika diucapkan fathah disenyumkan lalu dibuka, dhammah dimonyongkan lalu kasroh disenyumkan. Oke, silakan teman-teman dicoba. Bubiba. Silakan. Bubiba. Nah, tadi saya masih mendengar masih ada yang menggunakan H. Jadi buh. Nah, hilangkan nih H-nya. Jangan sampai biba, tapi langsung saja. Bubiba. Jangan sampai tapi bu. Seperti itu. Silakan coba sekali lagi. Bubiba. Nah, seperti itu. Sambung ya. Ketika ba keadaan sukun, dia memiliki sifat qalqalah. Jadi dipantulkan. Ab, ib, ub. Silakan. Ab, ib, ub. Nah, Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi untuk dipantulkan, jangan sampai tidak dipantulkan. Jangan sampai ab, ib, ub. Tapi ab, ib, ub. Seperti itu. Juga pantulannya ini bukan pantulan yang ditambah-tambahkan. Bukan ab, ib, ub. Nggak seperti itu ya. Ini pantulannya natural karena bibir itu rapat, lalu ketika dibuka maka akan ada suara ab, ib, ub. Seperti itu. Silakan teman-teman sekali lagi. Ab, ib, ub. Nah, seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Sambung. Abu, abi, aba. Abu, abi, aba. Oke, jangan sampai abu, tapi abu, abi, aba. Diulang. Abu, abi, aba. Oke, sambung. Iba, ubu, ibi. Iba, ibu, ibi. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ketika di dalam huruf hijaiyah itu ada nanti sifat-sifat istifal, yang mana huruf istifal itu harus sama kadarnya dalam pengucapannya. Huruf hamzah dengan huruf ba itu dia memiliki sifat yang sama, ya, memiliki
sifat istifal yang sama seperti itu. Sehingga ketika diucapkan jangan sampai a, ba, juga bukan ba, tapi sama kadar suara yang dikeluarkan. Ya, jadi kadar suaranya itu sama. Jadi ba, ba, bukan a, ba, bukan ba, enggak seperti itu. Samakan kadar suara huruf hamzah dengan huruf ba. Seperti itu. Samakan kadar suara huruf hamzah dengan huruf ba. Seperti itu. Ya. Jadi kadarnya itu disamakan seperti itu. Coba silakan untuk saya cek ya dari KPMD Zulfi Ahmad Ismail. Silakan diucapkan huruf ba. Coba ba. Silakan. Ba. Coba ba. Ba. Nah, coba ngomong ini, ucapkan huruf hamzah. Ba, coba. Ba, coba. Ba. Nah, kadar suaranya sama ya, jangan sampai a, ba, tapi kadar suara yang dimiliki huruf hamzah dengan huruf ba harus sama. Karena memiliki sifat yang sama istifal seperti itu. Coba diulang. Ba. Ba. Nah, seperti itu. Coba. Ba. Bi, ba. Silakan. Untuk Zulfi Ahmad Ismail. Diulang. Bu, bi, ba. Silakan. Nah, hilangkan haknya ya. Ketika kalian dhammah jangan sampai bu, tapi langsung saja bu, bi, ba. Hilang ya? Bi, ba. Oke. Lanjut. Ab, ib, ub. Ab, ib, ub. Insyaallah barakallahu fiik. Sambung. Abu, abi, aba. Abu, abi, aba. Iba, ubu, ibi. Iba, ubu, ibi. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Sambung sekarang. Afwan. Sambung sekarang Muhammad Rizky Nur Fauzi. Silakan. Iya, Bang. Silakan. Babi bu, Bang. Afwan. Iya, coba. Ba. 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 Coba. Aba. Aba. Kadar suaranya disamakan, jangan sampai aba, tapi aba. Aba. Maka untuk menyamakan, maka keadaan mulut pun sama. Aba, tidak a, ba, tapi aba. Silakan. Aba. Nah, seperti itu. Coba. Bubi, ba. Silakan. Bubi, ba. Nah, untuk memperhatikan huruf ba, jangan sampai ada hamzahnya. Jangan sampai ba, tapi ba. Jangan sampai ada tekanan hamzahnya. Jangan sampai bubi, ba, tapi bubi, ba. Silakan. Bubi, ba. Nah, untuk memperhatikannya, cukup nafas diberhentikan, suara diberhentikan. Jangan sampai ada tambahan huruf hamzah. Jangan sampai ba, tapi ba. Silakan. Bubi, ba. Masya Allah, barakallahu fiik. Sambung. Ab, ib, ub. Silakan. Ab, ib, ub. Tidak usah terburu-buru ya. Coba diulang. Ab, ib, ub. Ab, ib, ub. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Sambung. Abu, abi, aba. Abu, abi, aba. Nah, oke. Untuk kadar hamzah dengan ba disamakan ya. Aba, jangan sampai aba. Diulang. Abu, abi, aba. Abu, abi, aba. Oke. Untuk bu ya, abu, jangan sampai ada haknya, jangan sampai abu, tapi abu. Silakan. Abu, abi, aba. Silakan. Abu, abi, aba. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sambung. Iba, ubu, ibi. Iba, ubu, ibi.
Nah, teman-teman silakan diperhatikan bahwa untuk menjaga kesempurnaan harokat dan juga menjaga ketipisan suara, maka sama-sama kita belajar terlebih dahulu untuk seperti ini. U ditarik, u majukan, u tarik, bu, u, bu. Kenapa? Karena kan kalau seperti ini, kalau kita belum terbiasa ya, seperti ini. Ubu itu akan tebal, bu tebal. Tapi berbeda dengan ubu, ubu. Juga bukan berarti ada uang ya. Uwebu. Tapi ubu seperti itu. Ya, nanti silakan teman-teman dicoba ya agar memberikan ketipisan daripada huruf ba. Jadi bukan ubu, tapi ubu. Juga teman-teman, bukan berarti kita harus seperti itu ketika mengaji ya. Jangan sampai ketika ngaji pun seperti itu karena akan melelahkan. Tapi kalau teman-teman sekian sudah bisa menipiskan keadaan seperti itu, maka tidak usah. Tapi untuk cara menipiskan seperti ubu, maka tadi ya ditarik lagi. U tarik bu, seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah bisa tipis, nanti dipersilakan untuk tidak ditarik seperti itu. Itu hanya metode saja seperti itu. Masya Allah, Bang Rafiq. Oke, sambung sekarang kepada KPMD Irfan Akbar. Dipersilakan. Untuk huruf ba. Ba. Coba ba. Ba. Oke, coba aba. Aba. Sekali lagi aba. Aba. Agak ditipiskan lagi suara hamzah dengan huruf ba-nya. Jangan sampai aba, tapi aba. Lagi. Aba. Oke, Masya Allah. Tetap ya, untuk semua harakat tetap dijaga. Silakan coba. Bubiba. Bubiba. Nah, jangan sampai ada ancang-ancang e-nya ya. Jangan sampai ebu, hilangkan e-nya. Boleh kita mempersiapkan, tapi jangan sampai menambah huruf. Akan coba. Bubiba. Bubiba. Nah, Masya Allah, Rafiq. Sambung. Ab, ib, ub. Ab, ib, ub. Sekali lagi. Ab, ib, ub. Ab, ib, ub. Insyaallah Rafiq. Sambung. Abu, abi, aba. Abu, abi, aba. Nah, untuk catatan untuk dhammah huruf ba jangan sampai ada hanya, jangan sampai abu, tapi abu, abi, aba. Silakan. Abu, abi, aba. Insyaallah Rafiq. Sambung. Iba, ubu, ibi. Iba, ubu, ibi. Oke, jangan terlalu terburu-buru, juga jangan terlalu dihentak, jangan sampai iba tapi santai. Iba, ubu, ibi. Iba, ubu, ibi. Nah, Masya Allah, Barakofik, luar biasa. Ya, catatan tadi ya, untuk doma jangan sampai ada haknya. Jangan bu, tapi juga untuk memperhatikan huruf ba, juga diusahakan tidak menggunakan huruf hamzah ya, tapi menggunakan huruf ha. Tidak menggunakan huruf hamzah dan juga bukan huruf ha, tapi diberhentikan nafas dan juga diberhentikan suara seperti itu. Masya Allah, Barakofik. Syukran. Sambung sekarang untuk Muhammad Rushda Hilmi, dipersilakan. Bismillah. Ba. Apa dong? Sekali lagi coba ba. Ba. Disenyumkan lalu dibuka ba. Ba. Oke. Coba aba. Aba. Oke. Juga suara jangan terlalu ditekan ya. Suara jangan terlalu disimpan di makhraj, tapi dikeluarkan jangan sampai aba, tapi aba. Silakan. Aba. Nah, seperti itu Masya Allah. Coba bubiba. Bubiba. Oke, untuk ba jangan terlalu dibuka, jangan sampai ba, tapi samakan kadar suaranya dengan hamzah aba, jadi bubiba. Silakan. Bubiba. Oke, seperti itu. Untuk memerhatikannya jangan sampai ada hamzahnya ya, jangan sampai ba, tapi afwan. Untuk memerhatikannya jangan sampai ba, tapi ba, seperti itu. Silakan diulang. Bubiba. Bubiba. Nah, ini masih hamzah nih. Ba, hilangkan hamzahnya dengan cara memerhatikan, hilangkan nafas dan juga hilangkan suaranya seperti itu. Juga jangan ditambah ha ya, jangan sampai bah,
bah, tapi bedakan antara ba dengan ba seperti itu. Ya, silakan diulangi lagi. Bubiba. Bubiba. Insyaallah sambung. Ibe, ube. Ibe, ube. Oke, sambung. Abu, abi, aba. Abu, abi, aba. Oke. Untuk ba jangan terlalu ditekan, jangan sampai abu, tapi santai ya, relax. Abu, abi, aba. Silakan. Abu, abi, aba. Nah, ini masih terdengar haknya, jangan sampai abu, tapi abu, abi, aba. Silakan. Abu, abi, aba. Ini masih untuk domah tolong disempurnakan lagi, dimoyongkan. Abu, abi, aba. Silakan. Abu, abi, aba. Ya. Lalu sambung. Iba, ubu, ibi. Silakan. Iba, ubu, ibi. Nah, oke, seperti itu. Mungkin untuk tadi kalimat pada kata ubu jangan sampai menjadi tebal ya, jangan sampai ubu itu tebal, tapi ubu tipiskan lagi, ubu. Caranya tadi ya, menarik lalu dikembalikan kembali seperti itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran, Bang. Afwan. Oke, sekali lagi siapa nih yang terakhir? Penerbitan ya. Penerbitan 14 Ihsan Hadid. Dipersilakan. Ya, bismillah. Nah, Tadi apa dong? Afwan, Mbak ya Ustadz. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan huruf ba. Dipersilakan. Mbak. Sekali lagi, coba ba. Tipiskan lagi, jangan sampai ba, tapi ba. Kadar suaranya sama dengan huruf hamzah. Kalau hamzahnya tipis, berarti tipis. Coba aba. Aba. Sekali lagi, aba. Aba. Oke, coba ba. Ba. Oke. Silakan coba. Bubiba. Silakan. Bubiba. Oke, untuk memperhatikan ba, jangan sampai ada hamzahnya ya. Jangan sampai ba, tapi ba. Seperti itu. Diulangi. Bubiba. Diulang. Bubiba. Jangan di ini ya, jangan ditekan, jangan dihentak. Jangan ba, tapi ba. Caranya bagaimana? Dengan memberhentikan nafas dan juga memberhentikan suara. Tidak ditahan dengan huruf hamzah dan juga tidak ditambahkan dengan huruf ha. Bukan ba, bukan bah, tapi ba. Seperti itu. Silakan diulangi lagi. Bubiba. Oke, sambung. Abe, ibe, ube. Silakan. Abe, ibe, ube. Nah, catatan ya, untuk membaca Al-Quran, jangan sampai kita mengisbahkan atau menambahkan huruf. Jangan sampai ab. Kalau kita kenal dengan katanya, itu kan huruf hamzah dengan ba, ab. Nah, jangan sampai dalam pengucapan kita menambahkan huruf ya di tengah-tengah. Jadi ketika ingin hamzah ke ba itu ada y-nya atau ada ya-nya. Jadi ab. Paham nggak? Jadi ab. Nah, untuk kita bertilawah jangan seperti itu. Ya, nah terkadang ini banyak yang kami temukan ketika di lapangan. Jadi bismillah, nggak seperti itu ya. Jangan sampai diisbahkan atau jangan sampai ditambahkan huruf ya-nya. Maka tadi untuk huruf hamzah dan ba jangan sampai ab, tapi ab, ibe, ube. Silakan diulang. Ab, ibe, ube. Nah, seperti itu. Juga diingat ya untuk pantulannya jangan sampai pantulan ditambah-tambahkan, jangan sampai ab, ibe, ubu. Tapi ini pantulan natural ya karena memang huruf ba itu huruf kedua bibir ini menutup lalu membuka. Maka ada suara tambahan seperti itu. Jadi ab, ibe, ube seperti itu. Oke, disambung. Diulangi lagi. Ulangi lagi. Afwan Ustaz. Afwan. Ab, ibe, ube. Insyaallah. Disambung. Abu, abi, aba. Abu, abi, aba. Oke, samakan kadar suara hamzah dengan ba, jangan sampai
abu, abi, aba, tapi abu, abi, aba. Silakan. Abu, abi, aba. Oke. Iba, ubu, ibi. Iba, ubu, ibi. Insyaallah, barakallahu fiik. Seperti itu ya. Tadi terkait koreksiannya tolong diingat dan dilatih. Silakan. Oke, disambung. Afwan, silakan disambung. Ustaz, bismillah. Nah, silakan. Sekali lagi, ba. Ba. Jangan terlalu dihentak dan sampai ba, tapi ba. Silakan. Ba. Tidak terlalu dihentak ya, jangan sampai ba, tapi ba. Silakan. Ba. Oke, sambung coba. Coba aba. Aba. Oke, coba silakan. Bubiba. Bubiba. Oke, untuk ba ketika dimatikan jangan sampai menggunakan hamzah, jangan sampai ba, tapi ba. Ulangi. Bubiba. Bubiba. Tetap ya, ketika ba diucapkan dengan harokat fathah, maka jangan sampai ba, tapi ba, senyumkan, dibuka sedikit. Ba, seperti itu. Silakan. Bubiba. Oke, sambung. Ab, ib, ub. Ab, ib, ub. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Sambung. Abu, abi, aba. Abu, abi, aba. Disambung. Iba, ubu, ibi. Iba, ubu, ibi. Masya Allah, barakallahu fiik. Seperti itu ya. Afwan. Ini ada 2 orang lagi ya yang belum, tapi tadi admin sudah memberikan chat untuk materi sampai jam berapa? Jam 17.10 ya. Sekitar 1 menit lagi kalau di jam saya. Berarti bagaimana nih yang belum terbagi? Apakah di pekan yang akan datang atau memang dicukupkan terkait pelaksanaan hari ini? Insya Allah untuk mengefisiensi waktu dicukupkan dulu, Ustaz. Insya cukup Allah ya. Ada kesempatan lain di lain kesempatan. Ya. Masya Allah. Jazakallah khair ya Ustaz. Afwan. Berarti untuk para kayak Sario dan juga Muhammad Rushdah Hilmi, afwan ya, belum dicek bacaannya dan juga belum dipraktekkan karena memang waktu yang tidak memadai seperti itu. Oke, sebelum kami tutup ada yang ingin tanyakan terkait pembahasan terkait ini ya, fitamul harokat ataupun huruf-huruf hijaiyah, terutama yang telah dibahas dulu. Iya, benar teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan, waktunya hanya sampai 17.15. Dipersilahkan teman-teman apabila ada yang ditanyakan, sekali lagi waktunya sampai 17.15. Syukron. Apakah yang ditanyakan? Dipersilakan. Oke teman-teman, jika memang tidak ditanyakan, ya mengapa pembahasan tahsin ini mengambil waktu yang panjang? Karena memang seperti itu ya. Karena kalau tajwid ataupun tahsin itu, pertama perlu materi untuk kita tahu, yang kedua perlu praktek. Sehingga sebenarnya tadi terkait pembahasan ataupun praktek itu masih panjang sebenarnya ya. Terkait hamzah itu masih panjang. Belum mesti teman-teman mengetahui cara bacanya, di mana tempat keluarnya, lalu apa sifat-sifatnya, apa sifat tambahannya, dan juga memang huruf-huruf ataupun hukum-hukum yang terjadi pada hamzah ketika bertemu dengan huruf yang lain, seperti itu. Hanya saja tadi saya menyinggung terkait tempat keluar saja dan juga cara pengucapan, dan tadi pun terkait pengkoreksian tidak 100% ya, dalam artian hanya karena terkendala waktu, jadi saya membagi terkait praktek daripada teman-teman yang tadi membacakan seperti itu. Sehingga mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Seperti itu. Oke, teman-teman, jika memang tidak ditanyakan, mungkin seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata, perilaku, dan juga sikap yang kurang baik. Ya, diingat teman-teman bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari, beliau mengatakan bahwa walaisa bainahu wa baina tarfihi illa riyadhatun ilmi faqihi. Dan tidak ada yang membedakan orang yang membaca Al-Quran dan juga yang dan tidak ada yang membedakan orang yang belajar dan juga yang tidak belajar. Hanya saja yang membedakan itu adalah latihan ataupun riyadhah, seperti itu. Dan teman-teman tidak akan sempurna ataupun tidak akan fasih ketika membaca Al-Quran jika teman-teman tidak melatihnya.
Sehingga untuk itu teman-teman yang tadi saya sampaikan, buat teman-teman silakan dilatih di rumah dan diaplikasikan dan juga diamalkan kepada teman-teman yang lain. Dan apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya praktekkan tadi merupakan apa yang saya dapat ketika saya belajar dari sumber guru dan juga buku seperti itu. Sehingga seperti itu teman-teman, jika memang tidak ada yang ditanyakan, kami rasa cukup seperti itu, kami kembalikan lagi kepada MC. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran ya. Insya Allah. Syukran Ustaz. Oke teman-teman, masih ada waktu 3 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari Bang Irfan, ada yang mau ditanyakan Bang Irfan? Iya, insya Allah. Apa Ustaz mau tanya? Aneh sendiri masih ragu Ustaz untuk kayak hukum berhenti. Kan ada yang kayak tanda kol-kolah gitu Ustaz. Yang mana tuh? Contohnya di apa contohnya? Contohnya di kalau misalnya kan ada yang tanda berhenti yang titik 3 kayak sa gitu Ustaz. Oh. Titik itu 6 titik. Kan, 6. Kenapa? Iya, kan ada lamalif, ada kol-kolah juga kan tanda baca. Itu sebenarnya kalau yang kol-kolah itu boleh berhenti atau boleh lanjut atau gimana Ustaz? Soalnya ini kadang-kadang lanjut, kadang-kadang berhenti gitu. Terkait tanda wakaf ya? Insya Allah. Wakaf, iya. Jadi sebenarnya terkait tanda wakaf itu ada banyak pembahasannya. Ya, hanya saja saya sampaikan di forum ini, untuk wakaf ataupun tanda-tanda yang lain, itu teman-teman nanti silakan dipahami dulu apa yang dimaksud dengan nanti tanda wakaf dengan bentuk lam, ya, ataupun dengan sili, ataupun kili, ataupun dengan titik 3 itu. Silakan teman-teman. Hanya saja memang ada beberapa yang disebut dengan kesalahan ketika kita salah berhenti. Seperti itu. Nah, adapun ketika kita membaca Al-Quran, maka ketika sudah di akhir hayat, itu teman-teman di akhir ayat itu teman-teman silakan untuk berhenti, walaupun nanti ada tandanya seperti itu. Kecuali nanti ada beberapa tanda yang memang harus dilanjutkan, seperti saktah nanti pada surah Al-Kahfi, seperti itu. Ya, hanya saja untuk memudahkan teman-teman, nanti teman-teman silakan dikenali dulu tanda-tandanya. Namun ketika di akhir ayat itu ada yang boleh berhenti, juga ada yang tidak, seperti itu. Ya, saya kalau saya bahas dari awal sampai akhir itu panjang sebenarnya. Hanya saja untuk memudahkan, silakan untuk Ananda Irfan Akbar, nanti silakan dicek kembali tanda apa saja yang ada di Quran boleh berhenti dan juga mana yang tidak berhenti. Seperti itu. Ya, karena memang benar ya, ketika kita membaca Al-Quran tidak sembarangan bisa berhenti. Seperti itu. Karena setiap pembahasan dan juga ayat yang kita baca itu merupakan pembahasan daripada Al-Quran. Seperti itu. Nanti ada lagi ilmunya terkait wakaf ibtidah. Kapan kita boleh berhenti membaca Al-Quran dan kapan kita harus memulai membaca Al-Quran. Tidak sembarangan berhenti. Seperti itu. Insyaallah. Barakallahu fiik. Syukran. Ataupun buat Ananda Irfan Akbar, silakan nanti kalaupun ingin lebih terperinci dan juga efisien, silakan nanti untuk melihat di channel guru kami di online tajwid. Di sana komplit dan juga tuntas terkait pembahasan tajwid. Terkait wakaf, ibtidah, ataupun lain sebagainya itu sudah ada di sana. Nanti silakan saja terkait pembahasannya. Karena agak panjang kalau dibahas di sini seperti itu. Baik Ustaz. Ya, afwan. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, syukran jazakallah khair Ustaz jawabannya dan alhamdulillah teman-teman semua, kita semua sudah sampai pada ujung acara, pada akhir acara teman-teman. Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir dan spesial kepada Ustadz Hamdi yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Kita akhiri pertemuan kita kali ini, belajar kita kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman, sebelum doa penutupan, yuk kita on cam dulu. Kita on cam, kita ambil dokumentasi. Yuk yang bisa on cam, yang berkesempatan untuk on cam, dipersilahkan untuk on kamera. Sama. Oke, yuk teman-teman on cam. Ayo teman-teman on cam yuk. Insyaallah. Waduh, internetannya di sini nge-lag nih, hitam semua. Udah nih. Ayo teman-teman, senyum semua ya. 1, 2.
Iya. Satu lagi gaya bebas, ayo. Lagi. Boleh. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Syukron. Ya, teman-teman, untuk mengakhiri belajar kita kali ini, kita tutup dengan tafarakul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir untuk belajar kali ini di forum kali ini, dan terima kasih juga kepada Ustadz Hamdi yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi. Tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan IQ selanjutnya. Tetap semangat. Terima kasih. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ustaz, barakallah. Izin live ya. Afwan, Masya Allah. Iya, Ustaz.